Luar biasa, TAP MPRS nomor 33 tahun 67 dicabut. Ini permainan yang sangat-sangat cantik. Ketika Megawati dan PDIP menyerang pemerintah di masa-masa akhir pemerintahan saat ini, tiba-tiba Megawati dan keluarga mendapat hadiah yang luar biasa, yaitu dengan dicabutnya TAP MPRS nomor 33 tahun 67. Dengan demikian, tentu saja nama Soekarno menjadi bersih, clear, tidak lagi ada tuduhan terlibat dukungan terhadap PKI. Bagi saya ini permainan politik yang luar biasa cantik gitu ya. Saya mencatat beberapa permainan cantik memang dari Presiden Joko Widodo sejak beliau menjabat jadi wali kota di Solo. Saya ada beberapa catatan manuver-manuver dan permainan-permainan cantik beliau. Yang pertama, ketika beliau menjabat sebagai wali kota Solo, dia mau memindah pedagang pasar itu menggunakan politik makan malam. Jadi pedagang diajak makan, lama-lama ya mereka ya udah Pak, kami mau pindah gitu ya, tanpa rayuan apapun gitu. Ketika pindah pun mereka tidak sekedar pindah, tapi ada prosesi kirap, dikirap. Ini kan luar biasa ya, mereka begitu dihargai kemudian dikirap gitu. Selain itu, catatan yang lain lagi adalah konon tunggakan PLN Pemkot Solo dibayar menggunakan uang pribadi beliau. Di samping itu beliau tidak pernah mengambil gajinya. Nah, ini konon katanya seperti itu. Sehingga beliau akhirnya menjadi terpilih lagi menjadi wali kota Solo dengan perolehan suara 90%. Demikian juga ketika menjabat jadi gubernur DKI. Dari segala penjuru mengalir ke kota rakyat. Saat Idul Fitri, ketika pejabat-pejabat yang lain open house, menghabiskan banyak biaya, beliau open house cuma sebentar, hanya untuk menerima pejabat-pejabat di Pemprov. Kemudian setelah itu beliau keliling kampung, ya kayak orang-orang di kampung lah kalau lebaran gitu ya, keliling kampung dari tetangga satu ke tetangga yang lain. Ya tentu saja sambil bagi-bagi amplop ya THR lah. Ini kan biayanya jauh lebih kecil jika dibanding open house. Tapi ini efeknya luar biasa. Ini permainan beliau. Selain itu, beliau berani belusukan dan masuk got ketika banjir. Wah, ini juga efeknya luar biasa sekali di masyarakat gitu ya. Kemudian permainan cantik Pak Jokowi yang berikutnya adalah ketika dia menang Pilpres yang pertama, di mana biasanya yang kalah datang ke yang menang memberi selamat gitu ya, menghormati gitu. Tapi justru dia sebaliknya. Justru yang menang yang datang ke rumah lawannya yang kalah, kemudian memberi undangan agar hadir di pelantikannya. Nah, ini kalau filosofi Jawa ya ibarat menang tanpa ngasorake, menang tanpa merendahkan. Nah, tentu saja lawannya menjadi blingsatan tentu saja ya. Saya kalah, malah yang menang datang memberi undangan, itu kan sesuatu yang tentu saja kikuk gitu ya, dan itu diakui sendiri oleh Pak Prabowo dalam pidatonya di depan anggota Gerindra kemarin ya toh. Periode berikutnya ketika menang Pilpres lagi, lawannya Pak Prabowo ditarik jadi menteri. Wah, ini kan baru pertama kali terjadi di dunia kelihatannya ya. Lawan malah justru ditampung gitu, diajak bekerja bersama.
Di masa akhir periodenya justru lawan yang 2 kali dikalahkan ini sekarang didorong untuk jadi presiden dan ya nyatanya terpilih, begitu ya. Dan di akhir masa jabatannya yang kurang beberapa hari lagi, ketika beliau diserang ke sana kemari ya, tiba-tiba saja TAP MPRS dicabut mengenai tuduhan Soekarno terlibat dengan PKI dicabut. Nah, tentu saja itu hadiah yang luar biasa bagi PDI dan Megawati yang beberapa waktu kemarin menyerang dia. Nah, bagi saya ini memang permainan beliau memang luar biasa cantiknya. Demikian, terima kasih.